Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli Darmansyah. Saya dari kelas MHUB. Di sini saya akan memaparkan tentang jawaban-jawaban saya mengenai mata kuliah dasar-dasar ilmu dakwah. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang dinamakan dengan dakwah. Dikutip, menurut pendapat ulama tafsir yaitu Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi menjadi lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Menurutnya, dakwah harus dilaksanakan dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh sopan santun. Kemudian, yang pertama, kita harus mengetahui apa saja yang mendasari dasar-dasar ilmu dakwah. Yang pertama, dasar psikologi dakwah. Ialah sebagai ilmu, dakwah dituntut untuk menerapkan landasan prinsip-prinsip ilmiah dalam pengembangan ilmunya. Kemudian yang kedua, dasar filsafat dakwah. Ini akan berbicara tentang apakah dakwah itu, apakah tujuan dakwah, apakah dakwah diperlukan bagi manusia, mengapa manusia memerlukan dakwah, dan apa akibat kalau tidak ada dakwah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dasar perjuangan dakwah. Pada hakikatnya dakwah Islam berporos pada amar ma'ruf nahi munkar, dan kita mengetahui bahwa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kita memerlukan perjuangan. Dan yang terakhir adalah dasar sosiologi dakwah. Untuk jangka waktu yang lama Islam diperkenalkan dalam intensitas kecil oleh dai-dai pedagang dari Arab, Persia, kemudian India, Gujarat, dan daerah-daerah Islam lainnya. Kemudian yang selanjutnya, unsur-unsur dakwah dalam bimbingan manasik haji atau umroh. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah subjek, yaitu orang yang memberikan bimbingan kepada seseorang, pelaksanaannya baik perorangan, organisasi, maupun badan lainnya. Yang kedua adalah objek, adalah sarana penelitian yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian. Yang ketiga adalah materi, adalah sebuah bahan yang digunakan dalam mencapai tujuan bimbingan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan lembaga atau organisasi tertentu. Dan yang terakhir adalah metode. Metode diartikan sebagai cara untuk kita keluar dari masalah sehingga diperoleh jalan atau hasil yang memuaskan. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur pendekatan mempelajari ilmu dakwah. Ada 3 unsur. Yang pertama, mafhum dakwi dalam dakwah fardiyah, yaitu usaha seorang dai untuk lebih dekat mengenal mad'u dalam rangka mengajaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mafhum haraki dalam dakwah fardiyah, yaitu menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih erat dalam rangka menuntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mafhum tanzimi. Mafhum tanzimi dalam dakwah fardiyah yaitu upaya pengorganisasian terhadap seorang mad'u yang diajak dan dituntut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanzim tersebut meliputi taujih atau arahan, tauzib atau penugasan, dan tansyib atau penggolongan. Kemudian yang terakhir adalah tahapan-tahapan dakwah. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, tahapan-tahapan dakwah ada 2. Pertama, Al-Quran mengajak seseorang yang paling utama untuk melihat perkembangan ilmu. Yang kedua adalah dengan melihat sejarah. Dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang sejarah umat terdahulu. Hal tersebut agar umat manusia bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan dari ucapan saya. Terakhir ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukron atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.